Pertama, kapasitas kita untuk menentukan salah atau tidaknya dalam prosedur kita itu kapasitas nanti KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi. KNKT itu saat ini sedang bekerja keras. Yang Mbak sendiri tadi bicarakan itu sekitar April berbulan. Kita tunggulah itu satu ya. Namun demikian kami dari Kementerian Perhubungan, kalau kita berpihak-pihak lagi khusus Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, tapi tentu kapasitas saya selaku salah satu pejabat di Kementerian Perhubungan ini nggak mau saya mendikotomikan itu jabat darat, laut. Ini tanggung jawab Kementerian Perhubungan, selalu yang sudah diarahkan Pak Menteri. Kita mengevaluasi, ya. Kita mengevaluasi, kita sedang meneliti baik dari segi regulasi maupun dari segi teknis-teknis operasional. Di samping tidak wabil khusus ini ya, secara evaluasi kita. Dari segi regulasi setelah kami teliti, di dalam Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang pelayaran itu sudah jelas bahwa syarat-syarat kapal berlayar itu diberikan surat persetujuan berlayar itu harus memenuhi standar-standar kelautan kapal sesuai ketentuan yang ada. Itu normatifnya seperti itu. Kemudian termasuk tata cara pemuatannya, termasuk kapasitas kompetensi daripada si nakoda itu sendiri. Itu normatif yang ada di peraturan perundang kita. Nah, saya tidak mendahului apa yang sekali lagi kita bisa pisahkan mana yang kewenangan KNKT. Dari segi regulasi ternyata kita sudah lengkap. Undang-undang pelayaran sudah berkata itu. Kemudian peraturan Menteri Perhubungan tentang standar pelayanan minimal untuk keselamatan dan pelayanan itu sudah ada keputusan Menteri Perhubungannya. Kemudian standar untuk PM yang satu lagi, kan ada dua itu peraturan Menteri Perhubungan, yang 120 atau 122 nanti kita cek ya. Itu sudah ada. Nah, tinggal menjalankan. Nah, inilah yang nanti kita akan lihat, baik karena penyebab kecelakaan itu KNKT, tetapi secara manajemen kita dari Kementerian Perhubungan sedang mengevaluasi. Satu hal yang saya akan informasikan di kesempatan ini, tolong Anda informasikan, catat. Pertama, kita tidak ada toleransi sedikit pun terhadap apapun yang salah. Dengan salah satu tolak ukur, kepala kepala KUPP, kepala pelabuhan, penyelenggara pelabuhan itu sudah diberhentikan. Yang di Gilimanuk. Kita tegas. Karena prinsip dari Menteri Perhubungan atau kita di Dirjen Perhubungan, apabila terjadi kecelakaan di daerah itu sudah komitmen Pak Menteri dan itu dilakukan ke semua pelabuhan, bukan hanya Gilimanuk. Apabila apapun alasannya, apabila itu terjadi silakan Anda diganti, dicopot. Sekarang sudah diganti jabatannya. Walaupun ya mungkin saya lagi nggak di sana Pak, ini di Jakarta, ini dan nasib, itu tidak ada kompromi. Itu Anda tolong sebarluaskan juga bahwa itu ketegasan kita. Oke. Kemudian dari pembenahan itu saat ini sedang proses dan bahkan sudah ditandatangani oleh Menteri Perhubungan untuk Anda catat. Pertama, ketentuan mengingatkan kembali, walaupun di dalam peraturan Menteri sejak Undang-Undang 17 maupun PP pelaksanaannya maupun peraturan Menteri Perhubungan standar keselamatan, mana hal-hal yang wajib dilasing, mana hal-hal yang wajib di sebelum kapal berangkat itu sudah ada aturannya. Nah, kalau soal bagaimana pelaksanaannya di lapangan, kami pun meningkatkan pengawasan terhadap itu. Dengan sanksi yang tegas, apabila dia lalai terhadap itu, yang mengakibatkan matinya orang lain, itu dicopot langsung. Itu tolong diekspos juga bahwa Menteri Perhubungan sangat tegas. Yang berikutnya juga akan keluar tata cara pelasingan, tata cara akan penentuan jembatan, akan dibuat semacam portal atau jembatan timbang untuk menentukan batas beratnya atau batas ketinggian dari kapal itu. Walaupun selama ini bukan berarti nggak ada, itu sudah ada, tapi akan lebih kita intensif lagi. Barangkali dalam 1 minggu ini akan keluar peraturan Menteri. Tapi Pak Menteri sudah tanda tangan itu, dan sekarang ini sedang proses untuk masuk ke lembaran negara. Karena di dalam ketentuannya dia baru menjadi hukum mengikat apabila sudah ada masuk lembaran negara yang di Kumham. Itu tinggal proses itu. Oke?
Di dalam undang-undang kita juga itu tidak berarti saling menyalahkan ini. Di dalam ketentuannya itu sudah ada pembagian habis tugas. Mana yang tanggung jawab Sah Bandar, mana yang tanggung jawab KUPP, mana yang tanggung jawab Nakhoda. Di dalam undang-undang pelayaran itu yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah Nakhoda. Nakhoda bisa tidak memberangkatkan kalau dia tidak yakin bahwa persyaratan-persyaratan itu tidak terpenuhi. Jadi bukan kita mendiskreditkan, wah tentang aja Nakhodanya sudah apa gitu ya, bukan itu. Baca undang-undang pelayaran itu ada tegas pertanggung jawab suatu itu adalah Nakhoda. Ya, ini kapten-kapten saya ada yang ahli-ahli di sini. Yang kedua, dialah yang bertanggung jawab dan dia berhak untuk menolak memberangkatkan kapal itu. Walaupun sudah keluar surat persetujuan berlayar. Nah ini semua orang Nakhoda, iya. SPB itu kan hanya. Jadi bukan dari kepala KUPP yang menentukan. Bukan, Bos. Peraturan perundang mengatakan yang bertanggung jawab secara kapal itu adalah Nakhoda. Itu sejak dari ordonansi, sejak dari ketentuan internasional ya, Kep ya. Itu sudah demikian. SPB ini makanya jangan terlalu, ya ini saya orang hukum ya. Jangan terlalu disalahkan yang seolah-olah wah Sah Bandarnya. Ya itu resiko dia, itu komitmen dengan pimpinan Kementerian Perhubungan apabila dia lalai, apabila dia tidak itu udah komitmen risiko dia pada jabatan itu. Tetapi secara konstruksi hukumnya yang bertanggung jawab terhadap kecelakaan itu adalah Nakhoda. Baca di undang-undang pelayaran. Nah, sedangkan si PB itu dia hanya melihat daripada persyaratan ke laut tentu tidak melihat sekedar kosong, dia juga secara profesional dengan pendidikan kompetensi yang dia miliki, dia harus mengatakan juga ini tidak boleh, ini bocor. Itulah dulu kan surat izin berlayar. Makanya kita secara sejak undang-undang pelayaran katakan kita rubah jadi surat persetujuan berlayar. Itu semacam declaration saja terhadap sudah pemenuhan persyaratan. Tetapi kapal itu berangkat dengan selamat, baik sudah dia sadari faktor pemuatan, sudah sadari jumlah orang, sudah sadari itu Nakhoda. Saya tidak berarti mengatakan mencari kambing hitam siapa yang bersalah, itu nanti KNKT urusannya. Tetapi undang-undang berkata bahwa setiap kapal berlayar itu adalah tanggung jawab Nakhoda. Oke? Itu tolong Anda konstruksi hukumnya seperti itu. Ini mulai dinonaktifkan KUPP yang di Gilimanuk sejak kapan, Pak? Sejak kemarin. Hari Minggu yang lalu. Jadi setelah kejadian saya melapor, kawan-kawan saya juga yang di lapangan melaporkan keadaan ini, dan bahkan juga tanpa melaporkan itu sudah jadi komitmen dari pimpinan berdua, apabila terjadi kecelakaan di wilayah Anda dan itu mengakibatkan ada yang mati, harus diganti secara konsekuen tanpa dulu. Jadi ketika itu berlayar di Gilimanuk ke arah Ketapang dan tenggelamnya di Selat Bali itu masuk ke area wilayah kerja KUPP yang di Gilimanuk, bukan yang. Ya, tolong dibedakan. Itu kan yang melepaskan, yang memberangkatkan kapal itu di wilayah KUPP Gilimanuk. Ya kan artinya yang Mbak siapa tadi ngomong? Mbak Santi bilang tadi, wah ini jangan-jangan dia ini kapal berangkat. Enggak ada, yang memberangkatkan kan sejak pelabuhan tujuan, sejak pelabuhan asal sampai ke tujuan. Kira-kira gitu ya, kecuali dihalang-halangi oleh si pelabuhan yang menanti atau itu tetap aja. Kan bagian yang belum sampai pelepasan dari pelabuhan itu sendiri, dari pelabuhan asal. Oke. Kemudian temuan lainnya Pak di lapangan yang saya kontributor kami berhasil temukan adalah sebenarnya pelabuhan menuju antara Gilimanuk dengan Ketapang itu termasuk salah satu pelabuhan yang sangat sibuk di Indonesia. Gitu. Bisa 34 kapal yang beroperasi dalam sehari bolak-balik seperti itu. Tetapi idealnya dikatakan oleh petugas yang berwenang hanya 15 sampai 20 unit saja sebenarnya. Dan hal itu menjadi berdampak kepada ketika kapal harus melakukan bongkar muat, ideal waktu yang dibutuhkan adalah 30 menit sampai 1 jam, jadi dipersingkat hanya sekitar 12 menit, sehingga itu seolah-olah akan mengabaikan faktor keselamatan. Kalau dari pihak Kemenhub, kenapa terus memberikan izin operasional kapal baru? Karena kan salah satu yang menimbulkan potensi ekonomi yang paling besar itu salah satunya adalah yang berlalu lalang di arah Gilimanuk Ketapang itu. Kalau dari Kemenhub kenapa memberikan izin operasional baru untuk kapal baru beroperasi di sana gitu Pak? Karena sebenarnya sudah tidak sehat gitu, terlalu sibuknya itu sehingga menimbulkan kelalaian terhadap
faktor yang lain? Karena idealnya harusnya setengah jam sampai 1 jam, karena terlalu sibuk jadi hanya 12 menit. Kita itu punya standar-standar. Standar-standar artinya standar pelayanan dengan mempertimbangkan dari aspek keselamatan, kelancaran dan pelayanan yang terbaik. Itu udah ada standar. Nah, dalam penilaian kita selama ini masih dalam koridor standar. Walaupun kacamata yang nyebut itu 34, idealnya 12, enggak, itu dalam penilaian kita sampai saat ini masih dalam koridor masih dalam koridor oke lah. Nah, kalau faktor-faktor apakah itu menyebabkan itu kecelakaan kan bukan karena ya selama ini kan, dan sekarang alhamdulillah kan dengan jumlah itu juga nggak kecelakaan kan. Baru kita akan cari nanti per kasus daripada kecelakaan ini. Oke. Jadi dalam penilaian kita dari berbagai aspek, karena kami dari Kementerian Perhubungan ini lebih concernnya itu melihat dari aspek pemenuhan standar-standar keselamatannya. Standar keselamatan itu tidak hanya ansih dari kapal dan itunya, ya termasuk tata cara pemuatannya, termasuk kelancaran bongkar muat, termasuk waktu yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Dan untuk keselamatan itu dari standar kita tidak ada kompromi. Wah kalau gitu kami operator jadi rugi dong. Kita tidak akan mendengar itu. Sepanjang dia tidak masuk dalam koridor aspek keselamatan, itu kita tidak ada toleransi untuk itu. Inilah yang kami evaluasi dan lain sebagainya. Sedang dievaluasi. Kemudian mengenai usia dari kapal sendiri yang beroperasi sebagian besar di Indonesia, temuan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mengatakan 33% itu berusia di antara 26 sampai 35 tahun. Itu masih termasuk kategori yang layak untuk operasi ya Pak? Saya bisa ditambahkan nanti oleh Pak Rajiman atau yang lainnya atau di couple itu. Sebetulnya usia itu tidak yang tolok ukur bagi kita itu adalah kapal itu kapan harus didok. Kapal itu kapan harus memenuhi standar. Ya, tidak ada usia biologis, tidak ada usia itu kecuali kalau misalnya kayak manusia ya, kayak saya. Umur saya pasti Mbak siapa namanya? Santi. Mbak Santi ngira saya ini 30 apa ini enggak. Udah tua juga mungkin karena perawatan, olahraga atau lah. Sebaliknya misalnya si kawan ini misalnya atau dia 30-an tapi karena dia suka kurang tidur, suka minum, suka apa, akhirnya dia lebih sehat. Saya misalnya secara tentara itu kan kita lihat 60 pensiun kayak Pak Marsetio itu kan masih banget. Jadi kalau saya menganalogikan itu sebetulnya pendapat saya itu tidak sekedar umur seperti itu, tapi sejauh mana record daripada perbaikannya, kepatuhan dia terhadap docking, terhadap itu tugas regulator ngecek itu. Itu tercatat ya Pak perawatan? Tercatat ya, kayak ibu aja punya mobil yang gagal di rumah itu kan pasti olinya udah 1.000 ini, wah ini harus tune up ini, wah ini harus ganti busi misalnya. Sekarang tugas regulator bagaimana mengawasi itu? Biarin aja lah itu urusan punya kapal, nggak bisa. Regulator dalam hal ini? Regulator ya Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan sertifikat kan itu juga ada. Ada apanya ISM Code International Safety Management Code. Nah itu wajib ada ketentuannya. Jadi nggak bisa serta merta wah ini tua ini udah 40. Nah kalau dia terawat dengan baik sepanjang dia masih memenuhi standar itu why not? Tapi wah ini kapalnya baru 5 dia nggak rawat, nggak ganti oli, main hajar aja bolak-balik, itu kan pastikan. Jadi saya akan mengatakan dari Dijen Perhubungan Laut, ukuran kita adalah ukuran bagaimana record daripada keselamatan. Nah soal ada kebijakan atau policy, udahlah pada umumnya rata-rata kalau dia udah 30 tahun untuk kapalnya nggak layak, itu menurut saya dalam analisa secara kebijakan yang secara umum. Tetapi kalau kita bicara keselamatan dari aspek teknis, tolok ukurnya itu melihat dari record daripada perawatan dan sebagainya. Makanya dia harus didok, harus dilakukan. Ya kan Pak? Ya. Artinya. Ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya Pak, follow up dari setelah dibekukan izin operasional kapal milik PT Dharma Bahari Utama ini, artinya sudah tidak boleh beroperasi lagi selamanya atau sementara? Yang memiliki Rafelia.
Itu nanti bisa juga hubungin PLT Dijen Perhubungan Darat ya, yang namanya Pak Jojo, beliau Sekretaris Jenderal Kementerian ini. Karena kalau dari aspek pembinaan organisasi keperusahaannya itu dia di bawah Dijen Perhubungan Darat. Sedangkan Kementerian Perhubungan Laut adalah dari pemenuhan keselamatan. Secara umum saya katakan tindak lanjutnya ya itu ada mekanismenya dulu. Kalau dia memang sudah memenuhi lagi persyaratan-persyaratannya, barangkali bisa. Tapi itu silakan tanya ke Pak Dijen Perhubungan Darat. Oke, yang terakhir Pak Umar, bagaimana cara atau langkah preventif dari Dirjen Perhubungan Laut khususnya untuk mencegah supaya kejadian kapal tenggelam ini? Karena saya mencatat di tahun 2011 saja, 2012 ada 12 kecelakaan. 2011 mohon maaf. Itu yang paling banyak kejadian kapal tenggelam itu. Ada 12 kali kecelakaan. Ya. Ya, kalau kita tugas daripada Kementerian Perhubungan, tugas dari khusus Dijen Perhubungan Laut yang selalu saya ingatkan, apalagi posisi saya sekarang pelaksana tugas dari berbagai kesempatan. Pertama, tugas Dijen Perhubungan Laut itu adalah pertama dia membuat atau merumuskan norma standar prosedur dan kriteria. Jadi ada standar kinerja keselamatan, standar minimal ini itu. Yang kedua itu ya. Yang kedua adalah membuat melakukan bimbingan teknis dan supervisi. Kita akan selalu adakan secara kontinu, tidak hanya mohon maaf seperti orang pemadam kebakaran, sudah ada kebakaran baru datang kaget-kaget, tapi pencegahan ini sangat penting. Nah, itu kita sudah lakukan dan sedang lakukan. Saya minta secara terus-menerus dilakukan. Itu adalah dalam bentuk sosialisasi dan rem cek. Apa kalau di laut itu uji petik. Nah, kalau di pesawat itu kan pesawat itu yang penting kontrol terus di samping upaya-upaya kita recordnya kita monitor dan ini kita melakukan suatu uji petik. Dilakukan oleh tim Ditkapel itu secara tim nanti akan melakukan suatu suatu pengecekan terhadap yang mana tingkat awan. Yang kedua juga peran KPLP, Satuan Penjaga Laut dan Pantai, ini juga saya sudah minta ke direktur tidak hanya sekedar untuk jadi pemadam kebakaran seperti itu ketika ada masalah, tapi dia akan melakukan suatu memapping tingkat-tingkat kerawanan baik karena kesibukannya maupun tingkat karakteristik daripada perairan tertentu, misalnya di Halmahera, di Maluku, yang ombaknya itu macam-macam itu semakin intens memberikan penyuluhan dan sosialisasi. Nah, ini kita juga akan lakukan kampanye keselamatan, dan yang terakhir sekali adalah memberikan penyuluhan-penyuluhan itu dalam bentuk itu, dan selalu tidak bosan-bosannya meningkatkan pemenuhan standar keselamatan. Karena kadang-kadang ya dari operator itu kalau nggak dikontrol betul, karena ini tidak termasuk menjadi sumber ekonomi, alat keselamatannya seperti apa. Kemudian kalau bagi pengemudi nahodanya itu atau awak kapal yang lebih ke arah keselamatan, itu kita selalu kan upgrade untuk pendidikan dia. Untuk sebagai pelautnya kita akan cek terus dan sebagainya. Nah, memang banyak faktor untuk ini, tapi